Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup F sesi B3 di sini akan menjelaskan mengenai modul praktikum mikrobiologi industri yang berjudul isolasi jasa training. Pertama, perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri Halini Jayasiro, NPM 84, dan partner saya Saktio Anindyo dengan NPM 85. Oke, langsung saja yang pertama yakni mengenai pengertian dari isolasi bakteri itu sendiri. Teknik isolasi mikroba adalah upaya menumbuhkan mikroorganisme di luar lingkungan alaminya. Pemisahan mikroba di luar lingkungan bertujuan untuk memperoleh kultur mikroba yang tidak lagi bercampur dengan mikroba lain yang disebut atau juga disebut kultur murni. Prinsip dari isolasi mikroba sendiri itu memisahkan suatu jenis mikroba dengan mikroba yang lain yang berasal dari campuran dari berbagai mikroba yang ada di lingkungan tersebut. Isolasi mikroba ini bisa dilakukan dengan menumbuhkan pada media padat. Sel mikroba akan membentuk koloni sel yang tetap di tempatnya tersebut. Kemudian di sini ada perbedaan isolasi dan inokulasi. Isolasi bakteri adalah suatu metode pembiakan bakteri dengan menggunakan media universal atau selektif yang dilakukan dengan proses pembuatan isolat tunggal dari isolat campuran dengan menggunakan metode cawan gores dan cawan tuang dengan mengencerkan biakan campuran hingga setiap individu dapat dipisahkan sehingga setiap koloni yang terbentuk merupakan hasil dari pembelahan satu sel. Kemudian sedangkan inokulasi bakteri adalah suatu metode pembiakan bakteri yang dilakukan dengan proses pemindahan biakan murni ke medium baru untuk menumbuhkan atau memperbanyak kultur murni dengan metode cawan gores dan metode tabur serta metode tusuk dengan mengambil biakan murni untuk dikembangbiakan. Selanjutnya ada metode isolasi. Ada beberapa metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada isolasi pada medium cair, dilakukan bila mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada akar cawan atau medium padat, namun hanya dapat tumbuh pada kultur cair. Metode ini dilakukan adanya pengenceran dengan beberapa serial pengenceran. Semakin tinggi pengencerannya yang dilakukan, peluang untuk mendapatkan satu sel yang murni adalah semakin besar. Kemudian yang kedua ada isolasi sel tunggal. Untuk mengisolasi sel mikroorganisme berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode akar cawan atau medium cair. Sel mikroorganisme ini dilihat terlebih dahulu menggunakan pembesaran sekitar 100 kali, kemudian sel tersebut akan dipisahkan dengan menggunakan pipet kapiler yang sangat halus atau mikromanipulator yang dilakukan secara aseptik. Kemudian selanjutnya ada isolasi pada akar cawan. Prinsip pada metode isolasi akar cawan adalah mengencerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari organisme lainnya. Setiap koloni yang terpisah yang tampak pada cawan tersebut setelah diinkubasi berasal dari satu sel tunggal. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan pada akar cawan ini. Yang pertama ada cawan gores dan yang kedua ada metode akar cawan tuang. Pada metode cawan gores sendiri ada beberapa cara yang dapat dipilih. Yaitu yang pertama ada gores T, kemudian ada gores kuadran, kemudian ada gores radian dan juga ada gores sinambung. Kemudian pada metode akar cawan tuang seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu dilakukan dengan mencampurkan mikroba yang akan diisolasi dengan akar yang masih dalam keadaan cair, kemudian dipadatkan, mikrobanya akan dipadatkan bersama akarnya itu tadi, sehingga mikroba dapat terisolasi pada permukaan akar juga pada dalam akar. Kemudian ada metode yang keempat, metode split plate.
Metode split plate ini merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menyebarkan suspensi bakteri pada permukaan media yang akan digunakan. Biasanya media yang digunakan pada split plate adalah media agar. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Setia. Baik, untuk selanjutnya di sini ada teknik pengambilan sampel. Yang pertama, jika sampelnya ada di tanah. Jika mikroorganisme yang diingat kemungkinan berada di dalam tanah, maka cara pengambilannya disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhannya. Kemudian, jika sampel tersebut berada di udara, itu caranya hanya dengan membuka tutup cawan Petri yang berisi media steril selama kurang lebih 5 menit. Kemudian sampel yang berada di air, pengambilan sampel air ini tergantung pada keadaan air itu sendiri. Jika berasal dari air sungai yang mengalir, maka botol dicelupkan miring dengan bibir botol melawan arus air. Bila pengambilan sampel air dilakukan pada air yang tenang, botol dapat dicelupkan dengan tali. Jika ingin mengambil sampel dari air keran, maka sistem keran dialirkan beberapa saat sebelumnya dan mulut keran dibakar untuk sterilisasinya. Kemudian di sini ada metode swab atau ulas. Jadi metode ini menggunakan cotton bud steril pada sampel yang memiliki permukaan luas dan pada umumnya sulit dipindahkan atau sesuatu pada benda tersebut. Caranya dengan mengusapkan cotton bud memutar sehingga seluruh permukaan kapas dari cotton bud kontak dengan permukaan sampel. Swab akan lebih baik jika cotton bud dicelupkan terlebih dahulu ke dalam larutan atraktan, semisal contohnya itu ada Pepton water. Kemudian ada metode rinse. Metode ini ditujukan untuk melarutkan sel-sel mikroba yang menempel pada permukaan substrat yang luas, tetapi relatif berukuran kecil. Dengan mencelupkan sampel ke dalam aquades dengan perbandingan 1:9 antara berat dan volumenya. Kemudian ada metode maserasi. Di sini sampel yang berbentuk padat dapat ditumbuk dengan mortar dan pestle sehingga mikroba yang ada di permukaan atau di dalam dapat terlepas kemudian dilarutkan di dalam air. Perbandingan antara berat sampel dengan pengenceran pertama adalah 1:9. Untuk sampel dari tanah itu tidak perlu menggunakan maserasi. Kemudian ada pengenceran bertingkat. Bertujuan untuk memperkecil dan atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Penentuan besarnya atau banyaknya tingkat pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Digunakan perbandingan 1:9 untuk sampel dan pengenceran pertama dan selanjutnya. Sehingga pengenceran berikutnya mengandung 1/10 sel mikroorganisme dari pengenceran sebelumnya. Kemudian di sini ada hasil percobaan isolasi jasa trenik. Di sini kami melakukan isolasi sebanyak 2 kali. Untuk media yang digunakan berupa media agar dan mikroorganisme yang digunakan adalah yeast. Pada isolasi pertama dilakukan pengamatan secara mikroskopis menggunakan mikroskop dengan perbesaran lensa 10x40 didapatkan yaitu berbentuk kokus, berkoloni, dan tidak berinti sel. Untuk isolasi kedua didapatkan yaitu berbentuk kokus, berkoloni, dan tidak berinti sel. Ya, mungkin sedikit tadi penjelasan mengenai modul isolasi bioteknik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.